Penguasa Istana Naga Langit Bab 81. Apakah kamu tidak mengikuti petunjuk Xing dan mengatakan bahwa dia adalah tahanan yang sudah direformasi? San Xiaomeng terus bertanya. Tentu saja, tatapan mata Jenderal Xing saat itu hampir tidak membuatku takut setengah mati. Jika aku berani berbicara terlalu banyak, kurasa aku tidak akan mampu mempertahankan posisi menir ini. Sekarang jantung Cui Xiuan berdebar kencang saat mengingat sorot mata Xing Jun itu. Mungkinkah orang ini benar-benar mengenal Tuan Xing? San Xiaomeng mengerutkan kening. Mari kita lihat dulu, jika dia benar-benar mengenal Jenderal Xing, kita benar-benar tidak dapat menargetkannya di masa depan, dan kamu harus membujuknya untuk melakukannya. Cui Xiuan membentak San Xiaomeng. Gunakan kata-katamu. San Xiaomeng menatap kosong lalu keluar. Saat ini, selusin orang di Departemen Penjualan telah mengetahui bahwa menir umum secara pribadi telah mengirimkan pesan untuk merekrut seorang narapidana yang pernah dipenjara. Hal-hal seperti itu menyebar dengan cepat di dalam perusahaan, terutama gosip semacam ini. Chen Ping ini pasti ada hubungannya dengan General Manager Xing, kalau tidak, dia tidak akan diinginkan. Seseorang yang pernah dipenjara harus ikut dengan kita, kenapa aku merasa begitu remeh? Kami akan berhati-hati ketika ada orang yang datang, jika orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan Xing, jika kami tidak berhati-hati, kami akan kurang beruntung. Orang-orang di dalam Departemen Penjualan berkumpul dan berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka harus bekerja? San Xiaomeng keluar dari kantor dan melihat semua orang berkumpul berbicara, jadi dia berteriak dengan wajah dingin. Meskipun San Xiaomeng hanyalah seorang penjual biasa di Departemen Penjualan, dia selalu bermain-main dengan otoritas resmi. Bagaimanapun, Cui Xiuan adalah menir departemen, jadi tidak ada yang berani memprovokasi San Xiaomeng. Ketika San Xiaomeng berteriak, semua orang berpencar, kecuali seorang gadis berambut pendek yang berjalan menuju San Xiaomeng. Gadis ini bernama Wang Lanlan, dan dia sangat dekat dengan San Xiaomeng. Xiaomeng, pernahkah kamu mendengar bahwa kami telah merekrut seorang reformis di Departemen Penjualan? Ku dengar dia direkrut atas perintah General Manager Xing, jadi kurasa aku punya hubungan dengan General Manager Xing. Wang Lanlan berbisik pada San Xiaomeng dan berkata, kentut, kalau dia mengikuti Xing selalu punya koneksi, semua yang mengikuti Xing selalu punya koneksi. Beruntung saja, San Xiaomeng tidak percaya bahwa Chen Ping benar-benar memiliki hubungan apapun dengan menir umum. Wang Lanlan membeku. Kamu tahu yang bernama Chen Ping? San Xiaomeng menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal seorang reformis, saya hanya berpikir orang ini baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mengenal General Manager Xing? Jangan sebarkan rumor tersebut, saya akan meminta Menir Cui untuk bertanya kepada General Manager Xing setelahnya. Sekitar 1 jam kemudian, formalitas pelantikan Chen Ping selesai, dia menerima lencana kerja dan pergi ke Departemen Penjualan. Ketika Chen Ping tiba di bagian penjualan, semua orang memandangnya seperti panda raksasa, yang membuat Chen Ping sedikit kehilangan kata-kata. Chen Ping, selamat telah bergabung dengan Departemen Penjualan kami, Anda harus menghargai kesempatan ini di masa depan. Cui Xiuan berkata kepada Chen Ping dengan nada tenang. Sebelum dia mengetahui apakah Chen Ping ada hubungannya dengan Xing Jun, Cui Xiuan tidak berani menargetkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk pelan. Tong Jian, kemarilah sebentar. Cui Xiuan berteriak ke arah seorang anak laki-laki berkacamata dan berwajah kekanak-kanakan. Segera anak laki-laki itu berlari mendekat dan dengan malu-malu berkata kepada Cui Xiuan, Menir, Anda memanggil saya. Mulai sekarang, kalian akan mengambil Chen Ping. Kalian berdua bekerja sebagai satu tim, ingatlah untuk mengajarinya lebih banyak, Cui Xiuan berkata pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu memandang Chen Ping dan ekspresi sulit muncul di wajahnya. Apa, kamu tidak senang dengan hal itu? Mata Cui Xiuan melotot. Anak laki-laki itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, melihat anak laki-laki itu setuju, Cui Xiuan kemudian tersenyum tipis dan berkata kepada Chen Ping, ikutlah dengannya, tempat kerjamu ada di sebelahnya. Setelah Cui Xiuan selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kantornya. Dan rekan penjualan lainnya memandang Chen Ping dengan senyum lucu di wajah mereka, sementara San Xiaomeng juga mencibir dan duduk kembali di kursinya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 82. Kakak, namaku Zhang Tongjian, kuharap kamu bisa menjaga aku. Kembali ke tempat kerjanya, Zhang Tongjian berkata kepada Chen Ping dengan wajah gugup sambil mengulurkan tangannya. Chen Ping tahu bahwa Tongjian ini sangat takut pada dirinya sendiri, yang membuat Chen Ping sedikit terkejut. Namaku Chen Ping, kamulah yang seharusnya lebih menjagaku. Chen Ping mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak,
Saya baru berada di sini selama beberapa hari, mari bekerja sama, kata Zhang Tongjian buru-buru. Chen Ping sudah lama melihat bahwa Tongjian ini tidak terlihat seperti pegawai veteran. Kamu sepertinya takut padaku. Chen Ping bertanya, agak bingung, kepada Zhang Tongjian. Tidak. Jangan takut ah. Zhang Tongjian menggelengkan kepalanya, tapi matanya tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Apakah kamu tahu sesuatu? Chen Ping tahu bahwa Tongjian ini pasti mengetahui sesuatu dan itulah mengapa dia takut pada dirinya sendiri. Zhang Tongjian ragu-ragu dan akhirnya mengangguk, kakak, kenapa kamu masuk penjara? Lihat dirimu juga tidak terlihat seperti orang jahat. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertawa, jadi Tongjian ini tahu dia telah dipenjara, itulah mengapa dia bersikap sedikit takut. Setelah mengetahui mengapa Zhang Tongjian takut padanya, Chen Ping tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua tentang dirinya kepada Zhang Tongjian. Setelah waktu yang singkat, mereka berdua saling mengenal, dan Zhang Tongjian tidak lagi takut pada Chen Ping. Saudara Chen, kamu juga sudah cukup bersalah, tapi sekarang kamu sudah keluar, maka lakukan pekerjaan dengan baik, hanya, Zhang Tongjian berkata, dan mulai tergagap. Kecuali apa? Ah, Chen Ping bertanya. Saudara Chen, hanya saja jika Anda masuk ke grup saya kira kita berdua tidak akan bisa bekerja lama, Zhang Tongjian berkata sambil menghela nafas. Apa yang sedang terjadi? Chen Ping terkejut sesaat. Zhang Tongjian membuka folder dari komputer dan kemudian berkata kepada Chen Ping, Saudara Chen, ini adalah akun yang perlu dikumpulkan oleh kelompok kami. Penjual terakhir meninggalkan akun tersebut dan pergi, sekarang kami perlu mengumpulkannya, jika kami bisa, jika kita tidak mengumpulkannya bulan ini, kita tidak akan bisa melakukan tugas kita. Chen Ping melihat rekening padat di komputer dan sedikit mengernyit, saya tidak percaya begitu banyak orang berhutang uang pada istri saya. Saudara Chen, apa yang kamu katakan? Zhang Tongjian tercengang. Oh, aku bilang kenapa begitu banyak orang yang berhutang uang. Chen Ping buru-buru mengubah nada suaranya. Benar, bisnis tidak baik untuk semuanya sekarang, saya sudah menganalisisnya sejak lama. Orang-orang yang berhutang uang ini adalah beberapa pelanggan yang sulit, saya kira kita berdua tidak dapat menagihnya. Zhang Tongjian menghela nafas. Pada titik ini, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa, setelah dia mengikuti Zhang Tongjian ke sebuah grup, banyak orang diam-diam tertawa. Jangan khawatir, tidak satu sen pun dari uang ini akan hilang, kita bisa memintanya. Chen Ping menepuk bahu Zhang Tongjian dan menyemangatinya. Anda harus tahu bahwa perusahaan ini milik Suyuki, uang yang terhutang kepada perusahaan adalah uang yang terhutang kepada Suyuki, dan uang yang terhutang kepada Suyuki adalah uang yang terhutang kepadanya, Chen Ping tidak akan membiarkan siapapun berhutang uang kepadanya. Baiklah, mari kita bekerja sama, Zhang Tongjian diberi semangat oleh Chen Ping dan menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Chen Ping mulai membiasakan diri dengan semua uang yang terhutang di dalam perusahaan, dia akan mendapatkan setiap sen dari uang ini kembali. Segera, hari berlalu, Chen Ping meregangkan punggungnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, jumlah uang yang terhutang ini terlalu banyak, apa pekerjaan manajer umum perusahaan? Saudara Chen, jangan bicara omong kosong, jika seseorang mendengarmu dan melaporkanmu, kamu akan mendapat masalah. Ketika Zhang Tongjian mendengar bahwa Chen Ping sebenarnya mengeluh tentang manajer umum, dia sangat takut sehingga dia segera memperingatkan. Apakah ini serius? Seorang manajer umum hanyalah seorang manajer umum, juga dipekerjakan. Apakah Anda benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda sendiri dan diri Anda sendiri sebagai seorang kaisar? Chen Ping tidak menyangka para staf begitu takut pada General Manager Sing itu. Anda harus tahu bahwa Sing Jun hanyalah seorang manajer profesional, dipekerjakan oleh keluarga Su atas biaya mereka, dan belum mencapai titik untuk ikut campur dalam perusahaan. Hanya saja Suyuki jarang datang ke perusahaan dan tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan, yang membuat kekuatan Sing Jun semakin besar. Penguasa Istana Naga Langit Bab 83. Chen Ping, peraturan perusahaan menyatakan bahwa staf baru harus mentraktir semua orang, di mana Anda akan mengatur semua orang. San Xiaomeng bertanya ketika dia menemukan Chen Ping sepulang kerja. Saat ini, semua orang di kantor sedang melihat ke arah Chen Ping, siap untuk mendapatkan makanan enak dari Chen Ping, karena setiap karyawan baru yang masuk akan diberi makanan berat. Masih ada aturan ini? Apakah itu ditetapkan oleh direksi? Chen Ping menatap dengan samar. Saudara Chen, ada aturan ini, saya mentraktir semua orang makan ketika saya datang ke sini dan biayanya hampir $10.000. Jika tidak, saya khawatir saya akan dikenakan sepatu kecil di masa depan. Zhang Tongjian berbisik kepada Chen Ping dan mengingatkannya. Chen Ping, karena Anda datang ke departemen penjualan saya,
Anda harus mematuhi peraturan Departemen Penjualan. Aturan ini ditetapkan oleh saya ketika saya menjadi manajer. Cui Xiuan berjalan mendekat dan berkata pada Chen Ping, "Kamu yang menetapkan aturannya." Chen Ping tersenyum dingin, "Maaf, saya tidak punya uang. Jika kamu ingin makan, bayarlah sendiri. Kamu bukan pengemis. Apakah kamu perlu meminta makanan dariku?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar mengabaikan wajah marah Cui Xiuan dan berbalik untuk pergi. Chen Ping ini keterlaluan, apa-apaan ini? Apakah karena dia punya hubungan dengan Tuan Xing, dia begitu sombong, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada manajer Cui. Wang Lanlan melompat keluar dan segera berbicara mewakili Cui Xiuan. Itu benar, meskipun dia memiliki koneksi, dia tidak dapat berbicara dengan manajer Cui seperti ini, dan dia bahkan membandingkan kita dengan pengemis, siapa yang peduli dengan makanannya? Sepertinya dia tidak mengetahui kekuatan departemen penjualan kita, mari kita buat dia tampil bagus besok. Tim penjualan semuanya berbicara dengan kemarahan yang wajar. Shang Tongjian bersembunyi di samping, tidak berani berbicara sama sekali, tertekan dalam hati, tindakan Chen Ping hari ini pasti akan menimbulkan pembalasan. Ketika mereka berada dalam kelompok, dia sendiri tidak dapat melarikan diri. HMPH, dia punya hubungan yang buruk, aku sudah bertanya pada Tuan Xing, alasan mengapa Tuan Xing mempertahankannya hanya untuk membodohinya, Cui Xiuan berkata dengan kilatan dingin di matanya. Dia sudah menyimpang dan bertanya kepada Xing Jun, dan instruksi yang diberikan Xing Jun kepadanya adalah untuk membuat Chen Ping malu di dalam perusahaan, meskipun Cui Xiuan tidak tahu mengapa Xing Jun melakukan ini, tetapi kata-kata manajer umum, dia tidak berani membangkang. Karena Chen Ping tidak merawatnya, orang-orang dari bagian penjualan pergi. Saat Cui Xiuan mengikuti San Xiaomeng untuk mengucapkan selamat tinggal dan berpikir untuk pergi juga, ponsel San Xiaomeng tiba-tiba berdering. Telepon itu dari ibu San Xiaomeng, Li Fengxia. Ketika dia melihat ibunya memanggilnya, San Xiaomeng buru-buru mengangkatnya. "Xiaomeng, izinkan saya memberitahu Anda kabar baiknya, uang yang terutang oleh Fuyao Dekorasi, semuanya telah dibayarkan kembali kepada kami. Perusahaan keluarga kami telah hidup kembali," suara Li Fengxia diwarnai dengan kegembiraan dan sensasi. "Benar-benar." San Xiaomeng juga bersemangat, lalu mengapa Fuyao Dekorasi tiba-tiba membayar kembali uangnya? "Kami sudah memintanya berkali-kali tetapi kami belum mengembalikannya." "Ayahmu bertanya, Tuan Harimaulah yang memberitahu dan takut Fuyao Dekorasi akan segera mengembalikan uang itu," kata Li Fengxia. "Lin Tianhu." San Xiaomeng tercengang, "Keluarga kami juga tidak memiliki hubungan dengannya, kami bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa Tuan Harimau membantu kami?" "Aku juga bertanya-tanya." "Saya ingat Anda mengatakan bahwa Xiuan menggunakan koneksinya sendiri untuk membantu kita memikirkan jalan keluar, jadi saya bertanya-tanya apakah Xiuan mengenal Master Tiger atau apakah teman-temannya mengenalnya, jadi saya menelepon Anda untuk bertanya." Li Fengxia bertanya. "Aku akan bertanya padanya, tutup telepon dulu." San Xiaomeng menutup telepon. "Apa yang salah? Lihat betapa bahagianya kamu." Cui Xiuan melihat wajah San Xiaomeng yang bersemangat, jadi dia bertanya dengan curiga. Penguasa Istana Naga Langit Bab 84. "Xiuan, apakah Anda meminta Tuan Harimau membantu keluarga kami menagih utangnya?" "Semua uang dari Fuyao Dekorasi telah dikembalikan ke keluarga kami. Perusahaan keluarga kami terselamatkan. Ayah saya mengatakan bahwa Tuan Harimau sendirilah yang mengirimkan kabar tersebut." San Xiaomeng memandang Cui Xiuan dengan wajah penuh harap dan bertanya. Dia sangat berharap masalah ini benar-benar dilakukan oleh Cui Xiuan, agar orang tuanya tidak berada dalam posisi untuk menolak mereka berdua, dan status Cui Xiuan juga akan banyak ditinggikan di depan orang tuanya, dan itu merupakan suatu kehormatan besar bisa mengenal orang seperti Lin Tianhu. "Tuan Harimau." Cui Xiuan tertegun, tetapi dengan binar di matanya, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, saya menyebutkannya setelah Master Tiger, saya tidak berharap Master Tiger menjadi begitu efisien, karena uang telah diberikan, lalu aku lega." "Xiuan, menurutku kamu tidak benar-benar mengenal Master Tiger, kamu luar biasa." San Xiaomeng dengan bersemangat melompat ke arah Cui Xiuan dan menciumnya dengan ganas. "Ibuku bilang dia akan mengajakmu bergabung dengan kami untuk makan malam-malam ini, sekarang aku ingin melihat, aku akan melihat apakah ayahku masih bisa meremehkanmu." San Xiaomeng dengan senang hati meraih lengan Cui Xiuan dan berjalan bersama menuju tempat parkir. Di sisi lain, ketika Chen Ping kembali ke rumah, Tang Hongying dengan penuh semangat bertanya, "Chen Ping, bagaimana wawancaranya? Posisi apa yang telah diatur untukmu?" "Bu, saya berhasil wawancara dan mendapat pekerjaan sebagai salesman, gajinya bagus," Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Ayau,
ini hebat sekali, bisa langsung menjadi salesman, ini adalah penghargaan dari Xiao Meng yang lain, kalau ada waktu kita sekeluarga harus berterima kasih kepada mereka dengan baik, kamu punya pekerjaan formal, aku juga lega, Tang Hongying tersenyum puas. Melihat ekspresi bahagia ibunya, Chen Ping tidak berkata apa-apa. Chen Ping, mandilah, ganti bajumu, kita akan pergi makan malam nanti. Paman Sunmu menelepon dan berteriak agar kita makan bersama. Chen Baoguo masuk dari luar dengan ponselnya dan berkata setelah melihat Chen Ping. Baoguo, kenapa Fu Hai mengundang kita makan malam? Masuk akal jika kita mengundang orang setelah mereka menemukan pekerjaan bagi Chen Ping. Tang Hongying bertanya dengan bingung. Sepertinya hutang Fu Hai semuanya telah dilunasi dan perusahaan telah hidup kembali, kata Chen Baoguo. Bagus sekali, orang yang sangat baik mendapat karma yang baik. Ketika Tang Hongying mendengar ini, dia juga ikut berbahagia untuk San Fu Hai. Setelah mendengar ini, Chen Ping tersenyum tipis dan masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dia awalnya ingin menelepon Lin Tianhu untuk menanyakan hal itu, tetapi tidak berharap anak ini cukup efisien. Tampaknya uang yang terutang oleh Xin Yurihua juga harus membiarkan Lin Tianhu keluar untuk memintanya. Ini adalah semua uang mereka sendiri. Hotelnya enak banget tempat makannya, tapi enak banget tempat makannya, karena harganya terlalu mahal, ditambah lagi tunggakan perusahaan di mana-mana, dan gak tega makan di sini. Regal hotel ini luar biasa, ini pertama kalinya saya datang ke sini untuk makan malam. San Xiaomeng memandangi hotel mewah di depannya dan seluruh tubuhnya hampir melompat kegirangan. Ini juga milik keluarga Su, ngomong-ngomong kita semua adalah satu bos, makan di sini, aku bisa mendapat diskon 20% saat aku mengeluarkan kartu kerjaku, Cui Ziyuan berkata dengan bangga. Ya, kami datang ke sini untuk makan, itu juga dianggap menghasilkan pendapatan bagi bos. San Xiaomeng meraih tangan Cui Ziyuan dan masuk. Sesampainya di kamar pribadi, keduanya mendorong pintu dan masuk. Saat ini San Fu Hai diikuti oleh Li Fengxia sudah tiba. Halo paman, halo bibi, Cui Ziyuan menyapa dengan sopan setelah melihat San Fu Hai dan Li Fengxia. Bagus, Li Fengxia buru-buru bangkit. Ziyuan, cepat datang dan duduk, kita semua adalah anggota keluarga, kenapa kamu sopan? Penguasa Istana Naga Langit Bab 85. Pada saat ini, San Fu Hai juga tersenyum tipis. Ziyuan, kemarilah ke sampingku, ayo kita minum lagi nanti, terima kasih atas urusan perusahaanku. Sikap San Fu Hai terhadap Cui Ziyuan berubah 180 derajat, yang membuat seluruh pribadi Cui Ziyuan langsung membengkak. Paman, apa sopan santunmu kepadaku untuk masalah kecil ini? Itu hanya masalah kata-kata, lagi pula kita adalah keluarga. Cui Ziyuan berkata dan duduk di sebelah San Fu Hai. Meskipun masalah ini tidak dilakukan oleh Cui Ziyuan, tetapi karena hal itu dianggap dilakukan olehnya, maka dia akan menyetujuinya saja, supaya dia bisa menunjukkan kekuatannya juga. Ziyuan, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda mengetahui semuanya setelah Tuan Harimau. Anda tidak tahu bahwa bos perusahaan dekorasi Fuyao mengirimi saya uang, tampang seorang cucu, hampir berlutut untuk saya, itu adalah terlalu bagus. Ketika San Fu Hai mengingat adegan itu, seluruh orang menjadi sangat bersemangat. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dia selalu bertindak seperti cucu bagi orang lain, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebagai seorang kakek, saya khawatir. Ini perasaannya tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidupnya. Paman, di masa depan, jika ada sesuatu di perusahaan, katakan saja padaku, jangan anggap aku hanya manajer departemen kecil, tidak ada apapun di Hongcheng yang tidak bisa aku tangani. Cui Ziyuan tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata besar, tidak sedikit pun takut untuk tidak mengungkapkannya, karena beberapa orang di sini yang tidak mengenal Lin Tianhu, bahkan belum pernah bertemu dengannya, siapa yang dapat menghancurkannya? Bagus, bagus. Di masa depan perusahaan paman akan bergantung padamu, aku hanya seorang putri Xiaomeng, di masa depan semua milikmu, San Fu Hai sekarang menyetujui Cui Ziyuan ini dari hatinya. Paman jangan khawatir, aku pasti akan baik pada Xiaomeng. Cui Ziyuan menganggukkan kepalanya dengan kuat, bersemangat di dalam. Baiklah, aku lapar, jika kalian terus berbicara, aku akan mati kelaparan, cepat makan. San Xiaomeng berkata dengan cemberut sambil menyela kedua pria itu. Tunggu sebentar, aku sudah memberitahu keluarga Paman Chenmu, mereka akan segera datang. San Fu Hai menghentikan San Xiaomeng. Kami sedang mengadakan makan malam keluarga, untuk apa kami memanggil mereka? Itu menjengkelkan, begitu San Xiaomeng mendengar bahwa keluarga Chen Ping akan datang, wajahnya menjadi jelek. Nak, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa pamanmu Chen juga telah menyelamatkan nyawa ayah? San Fu Hai memelototi San Xiaomeng sebelum melanjutkan, bagaimana wawancara Chen Ping hari ini? Paman, wawancara Chen Ping berhasil, saya, manajer departemen,
masih bisa melakukan hal kecil ini? Cui Xiuan langsung memuji dirinya sendiri atas keberhasilan wawancara Chen Ping. Xiuan, ini benar-benar merepotkanmu. San Fuhai menatap Cui Xiuan dengan tatapan bersyukur. Saat itu, pintu kompartemen dibuka dan keluarga Chen Ping masuk. Maaf karena datang sedikit terlambat, Chen Baoguo melihat San Fuhai dan yang lainnya sudah lama tiba, dan berkata dengan nada meminta maaf. Pemimpin kelas lama, tidak apa-apa, kami baru saja tiba juga, cepat duduk. San Fuhai buru-buru menyapa Chen Baoguo dan yang lainnya lalu duduk. Dan Chen Ping merasa sedikit terkejut setelah melihat Cui Xiuan juga ada di sana, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, Cui Xiuan memandang Chen Ping dengan wajah ceria dan berkata sambil tersenyum dingin, Chen Ping, kita bertemu lagi, biarkan kamu mentraktirnya, tetapi kamu melarikan diri. Tahukah kamu betapa sulitnya bagiku dan Xiao Meng untuk melakukannya? Setelah kata-kata Cui Xiuan, Chen Baoguo segera menatap Chen Ping dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Tang Hongying, sebaliknya, angkat bicara dan bertanya, Chen Ping, apa yang terjadi di sini? San Fuhai juga melihat ke arah Cui Xiuan dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Chen Ping ini, wawancaranya berhasil. Ada aturan di departemen penjualan kami bahwa karyawan baru harus dijamu makan malam, tapi dia bilang dia tidak punya uang dan melarikan diri, menyebabkan aku dan Xiuan kehilangan nyawa kami. San Xiaomeng terengah-engah dan menatap Chen Ping dan berkata, bersambung.